Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 208211125 dari kelas Ilmu Komunikasi 5. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar manajemen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Wanita Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitri Anissa SIPM IKO. Menurut saya, karena ilmu mengenai dasar manajemen ini adalah sebuah ilmu yang sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana dasar manajemen adalah sebuah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kita dalam hidup pasti memiliki banyak rencana, dan di mana ada rencana, maka di situ dibutuhkan sebuah manajemen yang baik agar rencana tersebut dapat berjalan dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya ketika kita dalam memanajemen waktu, memanajemen uang, dan juga memanajemen kegiatan. Apabila kita ingin semua hal tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus menerapkan manajemen yang baik dan tepat. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu POAC. Nah, POAC adalah singkatan dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang pertama adalah planning. Bisa dibilang planning adalah sebuah proses merencanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah organizing. Bisa dibilang sebagai pembagian tugas atau pembagian jadwal kerja. Lalu yang selanjutnya adalah actuating, di mana actuating adalah proses merealisasikan dari rencana yang sudah disusun menjadi sebuah aktualisasi atau realisasi berupa aksi. Dan yang terakhir yaitu controlling, di mana controlling ini yaitu untuk mengontrol setiap realisasi yang terjadi apakah sudah sesuai dengan rencana yang kita buat ataukah belum. Contoh sederhananya adalah ketika kita ingin makan. Berarti di situ terjadi 4 proses yang tadi, di mana untuk proses planning atau perencanaan, kita akan merencanakan kira-kira makanan apa sih yang akan kita makan, lalu apakah kita makan menggunakan mangkok atau menggunakan piring, apakah kita makan menggunakan tangan atau menggunakan sendok, lalu jenis lauk pauk apa sih yang akan kita makan. Nah, itu semua termasuk ke dalam planning atau proses perencanaan. Yang selanjutnya adalah organizing, berarti kita membagi jadwal atau membagi waktu kita. Contohnya seperti kapan waktunya kita mengambil piring, kapan waktunya kita mengambil nasi, kapan waktunya kita makan, kapan waktunya kita mengambil lauk pauk, sampai dengan kapan waktunya kita mencuci piring bekas kita makan. Dan yang terakhir yaitu ada actuating dan controlling. Berarti actuating ini adalah proses realisasi. Apakah proses untuk kita makan ini sudah benar-benar sesuai dengan perencanaan yang kita buat sebelumnya ataukah belum. Dan controlling fungsinya itu untuk mengontrol kegiatan-kegiatan tadi dari mulai sebelum makan sampai kita beres makan. Jadi hal sesederhana ketika kita ingin makan saja memerlukan proses dengan ilmu-ilmu POAC yang telah tadi saya sebutkan. Jadi hal itu menunjukkan bahwa hal sederhana saja kita memerlukan skill POAC, apalagi ketika kita sudah terjun ke dunia karir. Tentunya hal tersebut sangat harus kita miliki. Skill tersebut harus benar-benar kita kuasai, sehingga sangat penting untuk kita pahami. Setelah mempelajari tentang dasar manajemen dan juga konsep-konsep dari dasar manajemen itu sendiri, membuat saya menjadi lebih paham dan cukup mengerti lebih jauh mengenai dasar-dasar manajemen ini. Tahapan manajerial yang sudah saya implementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari diantaranya adalah planning, di mana saya sudah mulai membuat perencanaan yang lebih matang khususnya terhadap kegiatan-kegiatan saya dalam keseharian saya, dari mulai saya bangun tidur sampai dengan saya tidur lagi. Lalu yang kedua yaitu ada organizing, di mana saya sudah lebih memahami mengenai pembagian jadwal, kapan waktunya saya berkuliah, kapan waktunya saya melakukan aktivitas lain, dan lain-lain. Dan yang ketiga
ketiga adalah proses actuating atau merealisasikan dari perencanaan ke dalam sebuah aksi nyata atau ke dalam sebuah tindakan, dimana saya sedikitnya sudah mulai merealisasikan rencana-rencana yang telah saya buat dalam bentuk aksi nyata. Namun untuk tahapan manajerial yang terakhir yaitu controlling, saya merasa bahwa diri saya belum bisa memaksimalkan mengenai controlling ini, dimana terkadang ada faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal yang membuat saya tidak bisa mengontrol kegiatan saya apakah sesuai dengan perencanaan yang saya buat ataukah tidak. Contoh dari faktor internalnya yaitu rasa malas. Pada 5-10 tahun ke depan, saya sangat berkeinginan karir saya berada di posisi yang berkaitan dengan public speaking. Lalu untuk bekal yang sudah saya persiapkan untuk mencapai diri saya dalam 5-10 tahun ke depan, diantaranya adalah yang pertama, saya berkuliah mengambil jurusan ilmu komunikasi. Mengapa saya mengambil jurusan itu? Karena saya ingin lebih banyak mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, di mana salah satu hal terbesar yang dipelajari adalah mengenai public speaking, yaitu bidang yang sangat saya sukai dan bidang yang sangat saya inginkan apabila suatu saat saya bekerja, saya berada di posisi yang berkaitan dengan public speaking itu sendiri. Lalu yang kedua, saya pun mengikuti kelas perkembangan diri, yang dimana salah satu kelas dalam pengembangan diri tersebut adalah kelas public speaking, yang tentunya mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan public speaking. Lalu yang ketiga, yaitu saya sering melihat video baik di YouTube ataupun di TikTok tentang sosok-sosok orang yang memang bergelut dalam bidang public speaking. Tujuannya yaitu untuk memotivasi saya agar saya lebih bersemangat dalam mencapai impian saya, dan juga memberikan saya banyak ilmu pengetahuan tentang tips-tips public speaking yang baik dan juga yang tepat. Kesan saya terhadap ilmu dasar manajemen yang sudah saya pelajari adalah tentunya saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Fitri Anissa yang telah memberikan begitu banyak materi mengenai dasar manajemen ini, sehingga hal tersebut sangat memberikan banyak perubahan kepada diri saya, mulai dari hal-hal kecil yang mungkin dulu saya banyak meremehkan, namun untuk saat ini saya bisa lebih banyak memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup saya, dan saya pun bisa lebih memanage hal-hal sekecil apapun itu, karena ternyata hal besar itu berawal dari hal kecil. Apabila kita melalaikan atau meremehkan hal kecil dan tidak memanage dengan baik hal kecil, maka suatu hal besar yang baik tidak akan terjadi kepada diri kita. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Fitri Anissa atas semua ilmu yang diberikannya, khususnya mengenai dasar manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.